baru pertama kali lihat video ada akunnya ya. Jadi aku akan memperkenalkan diri dulu. Hai, perkenalkan aku Salsa, aku dari Coach Jakarta. Nah, sama seperti sesi bedah buku teman-teman yang lain, aku hari ini nggak akan sendirian nih sharingnya. Tapi di sini udah ada dua teman aku yang akan sharing terkait bedah buku yang mau dibawakan hari ini. Mungkin kita boleh kenalan dulu ya. Ayo silakan, boleh kenalan. Hai, Sobat Semanggi University. Aku Kaira dari Coach Shop Jakarta. Aku di sini sebagai admin penjualan. Hai Sobat Semanggi University, aku Kurnia Larsati di Coach Shop Jakarta sebagai admin penjualan. Oke, jadi kedua teman kita ini dua-duanya dari admin penjualan Iya. juga ya. Oke, nah biasanya admin tuh ngapain aja sih Kak? Boleh sharing dong sama teman-teman. Admin tuh ngapain aja? Nginput pastinya. Mau sebanyak atau sedikit apapun, yang penting hari itu wajib banget kelar. Sama hitung omset sih. Offset ya, soalnya kalau teman-teman admin ini nggak ada, biasanya sebuah perusahaan itu nggak akan pernah tahu data relevan terkait banyak hal sih. Salah satunya ya omset ya. Kalau kita nggak tahu omset kita, itu biasanya nggak ada adminnya. Makanya ada teman-teman di sini untuk bantu rekap omset di Coach Shop biasanya ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun sekarang tuh lagi musim hujan ya. Bahkan katanya di berita besok mau ada badai. Gimana nih teman-teman? Semoga ya, karena jangan sampai dong badai. Serem banget teman-teman. Udah semangat banget nih mau closingan. Kalau Yes, dari semangat. sini ya. Semangat Oke. baru. Nah, mungkin bisa langsung aja. Hari ini kita tuh mau bahas buku apa sih teman-teman? Boleh dikasih tahu dong. Kita akan bahas buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Berpikir dan berjiwa besar. Kita mau bahas bab berapa nih? Kita bahas bab 12. Oke. Judulnya Gunakan Tujuan untuk Membantu Anda Bertumbuh. Wih, keren banget. Jadi hari ini kita akan mulai bedah bab 12 yang dimana kita akan sebutin poin-poin pentingnya, lalu kita brainstorming di situ, kemudian kita akan share. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa like dan juga kalau komen di kolom komentar ya kalau teman-teman ada pendapat yang lain nih, dan jadi kita bisa brainstorming juga bareng-bareng di kolom komentar sama teman-teman yang lagi nonton. Yuk silakan. Pertama-tama kita harus tahu dulu arti dari tujuan. Tujuan itu adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih daripada sekedar mimpi. Tujuan adalah mimpi yang diwujudkan. Jadi tujuan itu bukan sekedar pernyataan yang kabur kayak oh saya berharap dapat ini, oh saya berharap dapat itu, tapi tujuan adalah pernyataan yang jelas. Jadi kayak inilah apa yang saya usahain biar tujuan saya tercapai gitu. Oh gitu. Nah itu jadi makna dari tujuan. Jadi ibarat kata tujuan itu sesuatu yang memang kita harus raih ya. Kalau cuma pengen ini, pengen itu tuh lebih ke angan-angan ya. Iya. Gitu teman-teman. Oke, boleh lanjut ke poin selanjutnya. Selanjutnya di sini bagus banget kalimatnya. Yang penting bukanlah di mana Anda itu berada atau di mana Anda di mana sekarang, melainkan di mana Anda ingin tiba. Gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi kita udah tahu apa arti tujuan. Terus yang terpenting adalah kalau kita udah punya tujuan, kita jadi tahu ya kita kedepannya mau seperti apa. Jadi jangan hanya berfokus sama sekarang itu kita lagi ada di mana. Karena kita itu udah langsung insecure duluan ya, karena contoh pernah dengar gak sih kalau kau bendang-bending bilang ya kamu mah punya privilege, kakak udah kaya dari lahir. Itu contohnya, padahal kesempatan untuk sukses dan kaya itu bukan hanya punya orang kaya gitu ya. Jadi makanya tadi di poin buku di bab 12 dibahas kita itu jangan hanya fokus terhadap apa yang terhadap titik kita sekarang, tapi kita harus fokus sama kita mau ada di mana sih gitu. Keren. Boleh lanjut di poin selanjutnya. Ada dua langkah yang membantu perencanaan ke depan biar terwujud, yaitu pertama, visualisasikan masa depan Anda. Yang kedua, tuntut diri Anda untuk mendapatkan tujuan yang jelas dan tepat. Jadi kalau poin pertama itu kayak visualisasikan masa depan, seperti yang sering dibawa oleh Bu Salsa dan Pak Denny, yaitu CEO kita. Kalau misalnya punya tujuan itu harus divisualisasikan, misal kayak kita mau beli HP apa, kita mau beli HP-nya di mana, harganya berapa, spesifikasinya kayak apa gitu. Agar kayak dari poin pertama yaitu visualisasikan masa depan Anda. Maksudnya visualisasikan masa depan Anda itu kalau misalnya kita punya tujuan, misalnya kita mau punya tujuan tahun depan ini kan kita mau sebentar lagi tahun 2023 ya. Tahun depan saya ingin punya HP baru, HP yang harus jelas divisualisasikan, jadi
HP-nya HP apa, harganya berapa, belinya di mana, belinya sama siapa, gitu. Kalau yang poin pertama. Sekarang yang poin kedua itu tuntut diri Anda. Tuntut diri Anda balik lagi ke penjelasan tentang tujuan. Tadi tujuan itu harus dipaksakan, misalnya kita punya tujuan apa. Kalau misalnya kita punya tujuan terus di depan kita udah ada jalan, tapi kita nggak menuntut diri kita untuk mencapai tujuan kita tersebut, itu sama aja karena tujuan cuma angan-angan kita kayak kata ibu tadi. Oh oke. Tadi harus visualisasikan. Coba boleh dicontohin nggak satu contoh ke teman-teman di rumah? Kayak apa sih visualisasiin? Mungkin dari Kaira sama dari Koknya boleh masing-masing satu contoh. Kalau aku waktu itu memvisualisasikan aku pengen handphone. Alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah. Oke, gimana cara Kaira visualisasiinnya sampai Aku akhirnya ya, terwujud? waktu itu memang awalnya itu dari angan-angan, cuman dalam berjalan waktu kayak kok ya nggak kebeli gitu ya, padahal aku udah kepengen banget gitu. Sampai akhirnya kayak aku juga nggak sadar kalau akhirnya ini tuh beneran kebeli. Aku bilang aku pakai iPhone, pokoknya iPhone berapapun sesuai sama budgetku awalnya gitu. Ternyata pas sampai store-nya harga yang benar-benar sesuai budget tuh cuman di iPhone 11 gitu. Terus ya udah akhirnya aku beli, terus aku baru ingat, oh ternyata kebeli ya apa yang aku impiin waktu itu gitu. Tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya dari apa yang di Kaira sebutin tadi tuh sebenarnya itu terwujud, dia udah visualisasiin dengan betul-betul. Karena Kaira cuma bilang aku pengen iPhone yang sesuai sama budgetku. Coba kalau dia ngomong aku mau iPhone 13, kebelinya mungkin 13 iya. Tapi karena dia ke waktu itu bilangnya aku mau handphone yang sesuai budget, dan benar sesuai budget toh. Iya, tapi aku bener-bener amazed banget. Ada salah satu teman aku, Bu, dia waktu itu penyerah resolusi 2022 tahun lalu. Dia bilang, apa resolusi kamu di 2022? Dia bilang, saya pengen iPhone 13. Dan sekarang wujudnya iPhone 14. Wah, saya sama bangga banget, saya bangga. Saya sebagai temannya bangga. Oke, Seneng banget. kalau dari temennya gimana? Boleh nggak di-share sama Aku teman-teman? visualisasinya di pikiran aja ya. Jadi pas aku lagi nyari kerja nih, aku sering bilang ke kakakku kalau misalnya aku pengen dapet kerjaan yang pakaiannya nggak yang terlalu harus ketat, terus sama nggak mengganggu waktu sholat aku, dan Masya Allah terwujud di tempat ini gitu. Oke. Itu ya salah satu visualisasinya Mbaknya yang terwujud ya, keren banget. Jadi itu loh teman-teman. Jadi poin yang tadi disebutin di buku terkait visualisasi tujuan kamu itu tuh bukan cuma sekedar omong kosong ya. Soalnya emang benar-benar kebukti. Kalau nggak percaya boleh cobain deh di 2023 kamu mau apa sih? Saya juga pernah sih visualisasiin dalam hal pekerjaan ya. Waktu dulu saya kan dari workshop tuh kebetulan tuh 3-4 tahun. Waktu awal mau kerja di sini saya bilang saya mau dapat tempat kerja yang bisa dijangkau kendaraan umum. Soalnya saya nggak punya motor waktu itu, dan terwujud karena ngongkos dari rumah ke sini cuma 7.000, dan itu memang yang saya impikan. Dan sampai detik ini saya masih bekerja di sini di tempat yang sama karena memang sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi emang seperti itu teman-teman. Jadi kalau punya tujuan itu harus divisualisasi spesifik mungkin. Bahkan kalau bisa kamu print fotonya, kamu tempel gambarnya di tempat yang paling sering dijangkau mata kita, sehingga kita bisa visualisasiin itu terus-menerus gitu, sehingga nanti siapa tahu akan terwujud ke depannya. Oke, mungkin ada poin selanjutnya yang mau disampaikan dari bab 12. Ya, langsung. Oke, poin yang terakhir berarti ya. Oke, ini aku mau kasih poin-poin terakhir. Tolong di note ya, ini bagus banget. Capailah tujuan Anda satu demi satu. Oke. Jadi seperti itu ya visualisasinya. Nah, next boleh lanjut ke poin selanjutnya. Ini poin terakhir nih teman-teman. Poin ini bagus banget buat di notes buat teman-teman semua. Capailah tujuan Anda satu langkah demi satu langkah. Anggap setiap langkah yang Anda laksanakan, lepas dari berapapun kecilnya tampak, sebagai langkah menuju tujuan Anda. Jadi jangan terlalu terburu-buru, tapi pasti kamu kerjain baik-baik. Kalau dari aku ada 3 poin, yaitu tetapkan secara jelas kemana Anda ingin pergi. Yang kedua, turuti keinginan Anda. Yang ketiga, biarkan tujuan utama Anda menjadi pedoman otomatis tujuan Anda.
Oke, jadi itu ya poin terakhir dari bab 12, jadikan tujuan untuk membuat dirimu bertumbuh. Nah, ngomongin soal tujuannya dari tadi, sebenarnya teman-teman udah tahu belum 2023 mau ngapain? Oh, kalian udah tahu, boleh dulu sharing sedikit, tipis-tipis gitu ya. Kan boleh aku di spill satu aja gitu ya, coba dong. Dia hebat. Kan visualisasi Visualisasikan harus dilengkap. Kalau tadi kan kita habis nulis visualisasi. Aku nulisnya cuma HP baru, padahal yang aku inginkan adalah HP baru dalam kurung iPhone 12 atau iPhone 13 atau iPhone SE. Oke, jadi mau tiga-tiganya ya bangunin. Oke, kalau Mbak Faira sendiri gimana? Ini tujuan paling utama sebenarnya. Cuman nggak tadi ditulis di wishlist. Adalah aku pengen gajian 2 kali tiap bulan. Amin. Target. Oke, maaf ekspresi saya. Oh, maksudnya mau komisi. Amin ya Allah. Amin. Semoga apa yang ditujukan sama teman-teman supaya terwujud ya. Dan jangan lupa divisualisasi. Tadi kan poin-poinnya seperti itu ya teman-teman. Tujuan itu tuh bukan hanya sekedar angan-angan. Jadi jangan sebut angan-angan kamu sebagai tujuan. Kalau cuma angan-angan aja itu bukan berarti tujuan. Tujuan itu ketika kamu berangan, kamu udah mau bergerak untuk capai anganmu itu. Dan tadi seperti yang poin-poin udah disampaikan sama teman-teman. Kalau kamu punya tujuan, jalani itu step by step. Jangan lihat kamu siapa di hari ini, karena setiap orang itu punya hak untuk bermimpi. Karena kuncinya orang sukses itu harus punya mimpi dulu. Jadi jangan pernah punya cita-cita apa-apa, jangan pernah merendahkan diri kamu, karena setiap orang itu berhak untuk menggapai segala tujuannya ya. Jadi memang sebenarnya memang ada kata-kata privilege ya. Cuman untuk mencapai segala tujuan itu gak dikategorikan dari mana kamu berasal gitu. Jadi jangan lupa itu, dan juga selalu visualisasikan mimpi-mimpi kamu teman-teman. Jadi jangan cuma disimpan di hati dan di pikiran, kalau bisa divisualisasikan, kemudian didetail secara detail gitu. Kamu mau HP yang kayak apa, kamu mau punya nomor kayak apa, mau punya jodoh kayak apa, mau punya karir yang kayak apa, itu harus di list satu persatu secara detail. Jadi kalau misalkan aku dengar cerita tentang orang yang taaruf atau yang mau gitu ya, itu ditulis di buku, maunya tinggi berapa, kulitnya warnanya apa, bajunya kayak apa, rumahnya di mana, dan itu beneran loh. Jadi jangan sepelekan metode visualisasi ini gitu. Nah, sayang banget ya ternyata sesi kita udah berakhir di sini terkait bab 12 dan berjudul Gunakan tujuan untuk membuat Anda bertumbuh. Nah, semoga teman-teman yang nonton video ini segera terwujud ya semua tujuannya di tahun 2023 ini. Dan kalau 2022 kamu merasa belum bertumbuh, coba deh kamu flashback lagi di awal 2022 kamu kayak apa. Kadang kita tuh lupa untuk flashback, dan jadi kita sendiri lupa bersyukur. Padahal kita di akhir tahun ini ternyata udah banyak banget menggapai banyak hal, dan dimana itu semua karena upaya kita semua. Oke, sampai berjumpa lagi di sesi Semang University bedah buku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang lagi butuh paket kasir scanner, langsung aja cek coachshop.co.id atau e-commerce kita Coachshop Jakarta, atau bisa kontak aku di sini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa.